Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Rahmatullah dengan NIM 25031000379. Program studi guru Quran Hadis Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah Nurul Quran Desa Kalikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan materi pengertian Al-Quran dan macam-macam Al-Quran di kelas 10. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gimana adik-adik hari ini? Hari ini adalah pelajaran tentang Al-Quran Hadis ya, dimana seperti biasa kita belajar ya. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agamanya masing-masing. Namun agama kita adalah agama Islam ya. Berdoa dimulai. Baik, yang selanjutnya pertama ya, hari ini ya kalian itu sangat rapi ya, terutama bajunya dan pada ganteng-ganteng semuanya ya. Ya, karena kelasnya kita terpisah antara putra dan putri. Ya, yang jelas kalian ganteng semuanya ya, dan bajunya rapi, pakai pecinya rapi ya, seragamnya rapi ya. Alhamdulillah ya. Untuk memulai kegiatan proses pembelajaran, maka kita terlebih dahulu ya absen ya, absen hari ini. Kita absen dulu ya. Pertama Abdul Ghani hadir ya. Ahmad Zaki hadir. Terus Apiro bukan Pario. Pario bukan. Pas Pupi ya. Lanjut ya. Kalau Mio berarti cewek, berarti modelnya PCX atau Adipi lah ya. Yang terakhir Repi Ulang ya. Alhamdulillah kehadirannya hari ini 98% kalian hadir semua ya. Baik, kita langsung ke tayangan video ya. Kalian wajib menonton ya, pahami ya, dan tonton ya tentang Al-Quran adalah wahyu Allah ya. Silakan disimak atau didengarkan dan dilihat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengkaji mengenai Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Kita kenal ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab suci yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam khususnya, ya, sehingga kita sebagai umat Islam setidaknya harus mengetahui atau memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran ini. Oke, maka dengan itu kita akan mencoba melihat bagaimana pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran yang lainnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Pertama, kita akan coba melihat pengertian Al-Quran secara bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan 5 ulama yang memberikan pengertian Al-Quran secara bahasa. Yang pertama ada Imam Al-Lihyami yang wafat pada tahun 215 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya Quran itu merupakan masdar dari kata kerja qara'a. Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwasannya Al-Quran itu diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Kemudian menurut Imam Al-Ash'ari yang wafat pada tahun 324 Hijriah, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pendapat keempat dikemukakan oleh Az-Zujjaj yang wafat pada tahun 331 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya kata Al-Quran ini berasal dari kata sifat al-qur'u yang bermakna kumpulan. Nah, argumen pendapat ini mengemukakan bahwasanya Al-Quran ini mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, pendapat kelima dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya Al-Quran merupakan isim alam atau nama asli. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Quran tidaklah berasal dari kata apapun, akan tetapi Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun pendapat yang paling masyhur di antara kelima pendapat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan. Adapun pengertian Al-Quran secara istilah kita melihat kepada 3 ulama. Yang pertama Muhammad Khudairiyah di dalam kitabnya Tarikh Tashrih, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, disampaikan dengan cara mutawatir yang ditulis dalam mushaf, kemudian dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Adapun menurut Subhi Sholeh, beliau mengatakan Al-Quran adalah kitab yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang menjaganya dengan cara menghafalnya. Dari ketiga ulama tersebut dapat kita pahami unsur-unsur pengertian Al-Quran itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, Al-Quran itu merupakan firman Allah atau kalamullah, berarti bukan kalamnya atau bukan ucapannya Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, yaitu para nabi. Kemudian Al-Quran mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad, ya. Selanjutnya Al-Quran itu disampaikan dengan cara yang mutawatir. Jadi dari awal sampai akhir
saat ini Al-Quran itu betul-betul terjaga kemurniannya karena disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Selanjutnya Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Sebagaimana kita ketahui, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan berdasarkan hadis yang cukup kita sering dengar. Selanjutnya Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, yang mana jumlahnya kurang lebih ada 114 surah dengan ribuan ayat ya. Yang terakhir, Al-Quran itu senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan cara menghafal. Jadi Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab suci yang betul-betul bisa dihafalkan oleh umatnya ya. Selanjutnya kita akan mengenal nama-nama Al-Quran yang cukup populer di kalangan umat Islam, yang mana sebenarnya Al-Quran ini memiliki beberapa banyak nama. Sebagaimana di dalam Al-Itqan karya Imam As-Suyuti menyebutkan bahwasanya ada 55 nama untuk Al-Quran. Kemudian juga menurut Imam Az-Zarkashi sama dengan Imam As-Suyuti, dan ada pendapat lain yang mengatakan ada 78 nama. Tetapi yang akan kita bahas hanya nama-nama yang cukup populer, yaitu ada 5. Yang pertama ada Al-Quran. Jadi nama Al-Quran ini adalah nama yang paling populer dan sering kali dilekatkan kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Hal ini diperkuat di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kata Al-Quran sudah jelas dalam ayat tersebut bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan ya, yang menunjuk kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua ada Alkitab ya, Alkitab juga sering disebut sebagai nama lain dari Al-Quran. Hal ini ditegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Maksudnya adalah Al-Quran di sana. Kitab yang dimaksud di sana adalah Al-Quran. Kemudian nama selanjutnya itu ada Al-Furqan. Al-Furqan itu maknanya pembeda. Maksudnya Al-Quran ini menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, yang mana diperkuat di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Dan dia menurunkan Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Nah, maksud Al-Furqan di sana yaitu adalah Al-Quran. Kemudian nama populer yang keempat ada Al-Dzikr. Ya, Al-Dzikr ini artinya pemberi peringatan. Jadi melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada umat manusia untuk senantiasa berada di jalannya. Hal ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kata Al-Dzikr di sana dipahami dengan Al-Quran. Nama yang cukup populer untuk Al-Quran yang terakhir yaitu ada At-Tanzil. At-Tanzil ini bermakna yang diturunkan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu memang betul-betul wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini diperkuat pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah, demikian nama-nama yang cukup populer untuk Al-Quran. Adapun nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak tadi, hal itu lebih menunjukkan kepada keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran yang lainnya. Nah, dengan demikian kita sudah mempelajari pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah beserta nama-nama Al-Quran yang cukup populer.
yang mana di dalamnya terdapat hukum-hukum atau ajaran-ajaran yang ditujukan kepada umat manusia, ya, yang mana di dalam Al-Quran diterangkan terkait dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran pun memuat berbagai pedoman dasar yang bisa dipedomani oleh setiap manusia, yang mana di dalam Al-Quran mengandung beberapa hal terkait dengan keimanan, kemudian akidah, ibadah, kemudian budi pekerti dan lain sebagainya. Sehingga sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, Al-Quran hendaknya oleh setiap muslim dijalankan dengan sebaik mungkin, dipahami, dibaca, dan diamalkan. Demikian penjelasan video mengenai pengertian Al-Quran beserta nama-nama Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan ya tentang video tentang pengertian Al-Quran, ya, terus nama-nama Al-Quran, ya. Nah, yang selanjutnya ya, bagaimana setelah kalian menonton ya tayangan-tayangan tersebut, ya tentang pengertian Al-Quran, ya, semuanya pada paham? Paham, ya. Menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat Al-Quran, ayat-ayat dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Adapun pendapat yang ketiga, yakni menurut Imam Al-Farah, wafat pada tahun 2007 Hijriah. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qara'in yang merupakan bentuk jamak dari kata qara'inah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Coba gantian sama yang lain, gantian ya. Biar semuanya sekelompok presentasikan ya. Setelah itu nanti tanya jawab. Santai aja, santai, nggak usah buru-buru ya. Ya, santai. Bacanya santai ya, sambil diskusi nanti ya. Setelah itu tanya jawab ya. Jadi semuanya kebagian. Silakan, mic-nya kasih. Ayo, pakai mic ya. Menurut Imam Syafi'i, Ajan sebentar dulu ya, tidak dulu sebentar. Ajan zuhur ya, sebentar.
Ya, dilanjut. Yang keempat, menurut Imam Al-Azbujar, kata Al-Quran berasal dari kata al-qawlu yang mengikuti susunan pola wazan fu'lani, yang artinya al-jamu, kumpulan argumen. Pendapat ini adalah kata Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan inti dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kelima, menurut Asy-Syafi'i, menurut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim dari alam. Bernama asli Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat kita simpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, untuk kelompok kedua udah siap? Udah siap ya. Yang lain mendengarkan apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh kelompok kedua ya. Nanti yang lainnya menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kedua untuk menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 50 nama. Adapun pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarakashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Dari beberapa nama Al-Quran, yang paling populer adalah yang pertama, poin pertama, Al-Quran. Nama Al-Quran adalah nama yang paling populer dari saling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas alladzi unzila. Silahkan satu atau dua orang untuk bertanya ke kelompok satu ya. Ya, pertanyaannya silahkan untuk kelompok dua
kelompok 1 ditulis, nanti disampaikan dan dipaparkan. Hanya 2 orang ya, simpel padat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Muhammad Ridwan Hasan. Bertanya kepada kelompok 1 tentang mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang G, Al-Quran ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemuliaannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Terus, terima kasih. Sekian ya dari Bapak, kurang lebihnya apa yang tadi disampaikan ya dalam proses pembelajaran ya tentang pengertian Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini pelajari ya bisa atau kelak nanti ya diaplikasikan oleh kalian di masa yang akan datang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak atas kekurangan yang disampaikan oleh Bapak. Di lain waktu ya, di lain waktu kita akan menyampaikan tentang materi ya selanjutnya, membahas perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, kalian adalah ya santri yang hebat dan bermartabat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.